Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita mau bikin satu sinopsis film dari teori-teori komunikasi antar pribadi. Perkenalkan, nama aku Valen. Nama aku Dika. Nama saya Zidan. Nama saya Ancel. Dan hari ini kita mau sinopsis dan bedah film yang judulnya adalah Ipar Adalah Mau. Ya. Untuk alur filmnya sendiri itu, film Ipar Adalah Maut itu mengisahkan tentang keretakan rumah tangga nih guys, yang harmonis antara Nisa dan Mas Aris akibat hadirnya orang ketiga. Nah, yang tidak lain itu adalah adik kandung Nisa sendiri, yaitu Rani. Konflik dimulai ketika ibu Nisa meminta agar Rani tinggal bersama Nisa dan Aris untuk menempuh bangku perkuliahannya. Kebetulan itu Mas Aris itu emang dosen di salah satu universitas. Betul. Dan Rani itu masuk di universitas yang sama di mana tempat Mas Aris dan Nisa itu Ketemu di sana guys. Dan kedekatan yang awalnya biasa aja, secara perlahan tuh berubah menjadi hubungan terlarang. Mas Aris dan Rani mulai terlibat lah antara perselingkuhan di belakang Nisa, hingga akhirnya rahasia tersebut tuh terbongkar dan menyisakan luka mendalam dan kehancuran total bagi pernikahan Nisa. Oke, nah itu untuk kurang lebih alur ceritanya guys. Jadi sekarang kita tuh mau menganalisis lah sinopsisnya film-film ini. Jadi kayak Ipar Adalah Maut ini kita bedah dari teori-teori yang digunakan di komunikasi antara pribadi. Boleh, di teori pertama Ansel ada apa tuh? Di teori yang pertama itu ada teori penetrasi sosial. Jadi teori ini itu mengibaratkan perkembangan hubungan seperti mengupas lapisan bawang bergerak dari lapisan permukaan menuju lapisan inti. Nah, di tahap orientasi atau pertukaran eksploratif. Jadi di awal film, interaksi antara Aris dan Rani itu berada di lapisan permukaan. Hubungan mereka tuh murni sebatas kakak, ipar, dan adik yang sopan dan impersonal. Tahap pertukaran afektif hingga stabil karena tinggal di bawah satu atap, intensitas komunikasi meningkat. Melalui obrolan harian yang semakin intens terjadi peningkatan ke dalam dan kekuasaan topik. Oke, di teori kedua boleh tidak ada apa tuh? Yang kedua itu ada teori disonansi atau kognitif disonansi teori. Disonansi kognitif adalah perasaan ketidaknyamanan psikologis ketika perilaku seseorang bertentangan dengan keyakinan atau nilai yang dianutnya. Nah, Mas Aris dan Rani ini sadar betul bahwa perselingkuhan antar ipar adalah hal yang tabu, berdosa, dan bahkan menyakiti Nisa. Selanjutnya itu inkonsistensi ini menciptakan disonansi yang hebat dalam diri mereka. Untuk mengurangi disonansi tersebut, mereka menggunakan strategi trivialisasi dan menambahkan elemen pendukung gitu guys. Oke, lanjut. Selanjutnya ada apa lagi Dika? Yang teori ketiga adalah komitmen dalam hubungan antar pribadi atau bisa disebut juga relationship commitment. Dari kajian Johnson, kekuatan dan ketahanan hubungan sangat dipengaruhi oleh derajat dan jenis komitmen. Pernikahan Nisa sama Aris awalnya dari oleh komitmen dasar hasrat, yaitu artinya keinginan tulus untuk bersama sama mempertahankan hubungan mereka. Namun ada godaan dan kehadiran Rani menurunkan kepuasan hubungan Aris dan Nisa yang berujung pada melemahnya komitmen tersebut. Ketika selingkuh, Aris telah sepenuhnya meruntuhkan komitmen moralnya. Di sisi lain, ketika kebenaran terungkap, Nisa dihadapkan pada situasi di mana komitmen berbasis hasratnya hancur total, menyisakan pilihan untuk menyudahi hubungan tersebut karena kehilangannya fondasi kepercayaan. Jadi dia tuh kayak dikhianati sama Aris gitu. Keren bakal jadi partner for life gitu tontonnya juga. Oke, lanjut. Itu ada conflict and gender atau conflict and gender using English. Ketika kecurigaan Nisa itu mulai memuncak dan rahasia perselingkuhan ini perlahan terkuak, dinamika konflik yang terjadi mencerminkan tendensi perbedaan gender dalam komunikasi konflik ya. Sebagai laki-laki, Haris itu dihadapkan pada indikasi perselingkuhan yang mulai tercium. Lalu kalau sebagai perempuan ya Nisa sebaliknya sebagai pihak yang merasakan adanya kejanggalan. Nisa
cenderung bersikap sebagai pihak yang ingin mendekati konflik, mengkonfrontasi dan mencari pembuktian secara detail. Dan melalui kacamata teori-teori ini juga Ipar Adalah Maut bukan sekedar drama perselingkuhan biasa, melainkan sebuah studi kasus nyata tentang bagaimana ruang, kedekatan, pergeseran komitmen, dan distorsi kognitif dapat merubah arah dan menghancurkan sebuah hubungan antar pribadi. Ya, mungkin selanjutnya kita langsung review aja nih guys, gimana sih filmnya ini menurut pribadi dari kita masing-masing. Boleh, dari siapa dulu kira-kira? Ansel boleh. Menurut tuh gimana filmnya? Menurut gue tuh filmnya sangat mencerminkan di kehidupan kita sehari-hari, maksudnya di Maksudnya zaman-zaman lu suka sekarang selingkuh lah. lu ya? Enggak beda, maksudnya di Ansel zaman-zaman suka sekarang selingkuh nih, lihat-lihat eh, nih. perselingkuhannya tuh sama-sama kayak gitu, hampir-hampir mirip beritanya. iya. Jadi ya Struktur ya. iya realistis lah pokoknya. Oke. Rating dari lu berapa? Sampai 10. Rating dari gua dari film ini itu 8 dari 10. 8 dari 10. Boleh, dan dari lu gimana? Mungkin kalau dari gua itu untuk film ini ya pasti banyak makan ini ya emosi ya, emosi batin gitu, apa yang kita rasain dari Nisa itu pasti ke bawah lah, apalagi Oh. mungkin penontonnya lebih banyak cenderung ke perempuan. Mungkin kalau rating dari gua mungkin ya 7,9 lah. 7,9/10. Dika. Kalau dari aku sih film ini tuh menceritakan kayak efek dari selingkuhan gitu. Jadi pasti kalau perselingkuhan kayak ya pasti salah satu ada yang dari sakit hati, pasti salah satu ya ada yang menyesal. Wah, jadi ya ini merefleksikan kejadian yang ada di dunia nyata gitu, kayak perselingkuhan orang-orang apa pacar sama istri suami gitu ya. Oke. Kalau dari rating aku kasih 8 dari 10 juga. 8 dari 10. Mungkin yang terakhir boleh dari Valen. Kalau dari gua film ini ya pastinya mencerminkan kehidupan sehari-hari sih, bener banget yang kayak teman-teman tadi udah bilang. Ya pastinya apa ya, ngomongin soal perselingkuhan, kejujuran, komunikasi dan lain-lain, karena komunikasi adalah kunci. Kalau dari aku ratingnya 8,5/10. Oke, mungkin itu aja review dan kita jelasin sinopsis dan teori-teori apa aja yang digunain di film ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.